Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Alifia dengan nomor induk mahasiswa 0511194421. Saya dari program studi agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian. Video ini ditujukan untuk mata kuliah metode dan teknik penyuluhan pertanian praktikum unit 1 dengan tema kunjungan usaha tani sosialisasi pupuk dari ampas Kopi. Di sini saya sudah berada di daerah Cibiana, daerah Kabupaten Bandung ya. Di sini saya sudah bersama narasumber. Boleh silakan untuk perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim. Saya pakku di bidang kopi, khususnya bidang pertanian. Sudah hampir 6 tahun. Jadi praktikum ini bertujuan untuk kunjungan usaha tani dan sosialisasi kepada petani tentang pemanfaatan ampas kopi sebagai bubuk tanaman. Ini tugas mata kuliah, nanti saya buat untuk menjadi laporan praktikum. Terima kasih kepada Pak Halim yang sudah mau ikut serta dalam praktikum ini. Langsung aja ya kita ke pertanyaannya. Ini yang pertanyaan pertama, saat ini tanaman apa yang sedang ditanam oleh Bapak? Kopi. Ada spesifik nggak Pak? Saya nanam kopi Arabica. Kopi Arabica Ya. ya. Jadi tidak ada Robusta atau Robusta juga ada, cuman kebanyakannya Arabica. Pertanyaan selanjutnya, permasalahan apa yang sering dihadapi di lahan usaha pertanian? Permasalahan mah yang pasti udah kayak iklim gitu ya. Iklim yang pertama, karena tuh cuaca sangat berpengaruh terhadap, ya contohnya kebutuhan air si tanaman kopinya, itu mempengaruhi pembuahannya nanti. Terus juga ada hama juga, hama kayak daun gitu, hama dahan. Berarti lebih ke gulma ya, itu Iya. untuk tanaman liar mungkin di Iya. sekitar tanaman kopi. Kalau hama Jamur binatang, juga ada sih. Iya, jamur ada, binatang juga ada. kalau itu mengganggu produktivitas, Sangat mengganggu ya. mengganggu ya. Hal apa saja yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Untuk mengatasi permasalahan tersebut ya mungkin kita harus memberikan perhatian lebih lah untuk tanaman kopi ya. Misalnya kalau faktor musim, kita juga harus sering mengontrol. Misalnya kopi emang benar-benar kekeringan, ya mau gak mau kita harus bantu siram. Terus juga untuk hama, memang harus diperhatikan juga. Ada kan yang kalau yang nempel-nempel di dahan kopi gitu mah, kita bisa cabutin gitu lah, bersihin apa enggak. Kalau daun bisa pakai pestisida, Berarti supaya ada jamur tuh di daun teh. pakai pestisida. Ya, semprot pestisida bisa. Terus pemupukan sih, paling pemupukannya harus bagus. Jadi di lahan ini juga menggunakan pestisida ya? Iya. Apakah pestisidanya khusus untuk tanaman kopi atau gimana? Enggak sih, enggak khusus ya pestisida mah, yang penting ya pestisida buat hama, buat serangga, buat jamur gitu lah. Cuman pemakaiannya juga nggak berlebihan. Ditakar ya? Ya, Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak sudah tahu tentang ampas kopi yang dapat dijadikan sebagai pupuk tanaman? tahu sih. Cuman ya tahu. Saya juga pernah lah nyoba beberapa kali gitu, jadiin pupuk buat tanaman. Jadi setahu saya emang ampas kopi itu bisa dijadikan untuk pupuk tanaman. Manfaatnya juga bisa untuk mengusir hama gitu ya. Pernah mencoba untuk mengaplikasikan langsung ke tanaman? Tapi bukan ke tanaman kopi ya, itu ampas kopi, tapi ke tanaman kayak tanaman hias gini pernah. Tanaman hias. Terus emang kayaknya ngejaga kelembaban tanah sih. Jadi kalau dikasih ampas kopi itu tanaman jadi lama gitu lembabnya teh.
lama Gak keringnya. Gak gampang kering. Gak gampang kering. Menurut Bapak, bagaimana tanggapan Bapak dengan inovasi ampas kopi dijadikan sebagai pupuk? Apakah itu memungkinkankah ada produk pupuk ampas kopi di masa depan atau gimana? Ya tentunya bagus sih, cuman kayaknya peruntukannya harus pasti beda gitulah peruntukannya, kayak pupuk buat tanaman hias sama sayuran misalkan, buat sayur atau enggak buat tanaman-tanaman kayak kopi gitu kan pasti beda ya. Mungkin tantangannya di situ tuh, karena dari segi takaran atau apapun untuk tanaman hias kan kecil ya. Saya nyoba di tanaman hias doang kan, tapi nggak tahu di kopi ini kayak gimana. Ya mungkin kalau ada, ya bakal berpengaruh sih, cukup berpengaruh ke pertanian ya, para petani lah gitu. Paling kalau misalkan ada yang buat produk pupuk ampas kopi juga harus penelitian dulu tentang Iya. manfaat-manfaatnya untuk tanaman apa mungkin ya. Betul. Jadi gak semua tanaman juga mungkin cocok untuk. Mungkin ya, saya nggak tahu, tapi yang jelas bakal beda sih kalau menurut saya. Peruntukan untuk tanaman hias, peruntukan untuk tanaman kayak kopi gitu, peruntukan buat sayur bisa jadikan ya, Beda. pakai itu pasti bakal beda. Baik. Jika inovasi ini diterapkan, menurut Bapak kendala apa yang akan Bapak rasakan? Kendalanya bisa jadi di situ ya. Jadi reaksinya mungkin kan bakalan beda-beda ya. Ini juga sebuah kendala. Ya bisa karena peruntukan yang tanaman apa gitu bakal beda. Ya, mungkin itu jadi kendala. Cuman setahu saya lah ya, ampas kopi kan namanya juga ampas ya, bekas gitu. Nutrisinya mungkin sudah berkurang. Nggak bakal mudah didapat lah. Iya. Kayak coffee shop juga kan ampas pasti dibuang ya, Ya. jarang yang mungut, jadi kenalannya dikit kali Oh, di situ doang. Ya mungkin ada penelitian atau apa kan buat bikin pupuk yang bagus, campurannya apa misalnya gitu gitulah. tapi tahu nggak ini ada kalau nggak salah, Janji Jiwa. Janji Jiwa itu ada program ampas kopi sebagai pupuk. Tapi udah ada. Aku baca-baca gitu. Jadi ampas kopi di setiap outlet yang ada di Janji Jiwa itu dikumpulin, dijadiin pupuk, terus dikasih gratis ke para petani. Nah itu Ada di website Janji Jiwa, aku lihat itu. Mungkin karena udah adanya program itu, jadi itu juga udah diteliti juga karena emang bermanfaat. Tapi peruntukan untuk tanamannya harus dipilah-pilih kayaknya. iya, itu teh buat petani kopi dikasih. Iya, petani. Jadi nggak petani spesifik, semuanya gitu. nggak spesifik Oh, petani iya. kopi, petani aja. Hmm. Kalau biasanya tanaman kopi pupuknya pupuk apa? Biasanya pupuk kandang. Pupuk kandang. Iya, kalau di saya Beli atau beli ambil dari beli beli. jarang pupuk kandang teh mahal sekarang. Pupuk? Hmm. Oh iya. Karena jarang kan, biasanya khususnya di daerah ini mah jarang yang peternak ayam, kambing gitu paling 1-2. Karena lebih ke Ya jadi pertanian. diperjualbelikan sama peternakan gitu, pupuk kandang nggak bisa didapat secara minta, cuma gitu, susah sekarang. Oh iya. Terus pemupukan berapa kali sebulan kah? Kalau kopi mah pemupukan biasanya semusim, hitungannya semusim itu bisa 2 kali, sebelum panen sama seudah di stek. Itu apa? Di stek daun, di stek dahan. Oh, dipotong. Iya, permajaan gitulah. Hmm. Yang ini kan itu udah rimbun banget belum di stek. Berarti pemupukannya setiap musim gitu 2 kali? Iya, setiap musim itu 2 kali kalau di saya. Sebelum pas berbunga nih, berbunga kan mau berbuah, itu pupuk biar buahnya lebih bagus. Terus habis panen tuh beberapa bulan di stek kan, permajaan, nah itu dipupuk lagi biar nutrisi, kan luka kan si
pohon kopi teh. Nah, Biar biar tumbuh nutrisinya lagi. ya, biar nutrisinya kencang gitu. Berarti ini tanaman-tanaman yang di belakang ini tanaman kopi arabica. Udah berapa lama sih tanaman ini ada dan kapan ditanamnya kalau tahu? Udah lama, berapa tahun ya? Hampir 12 tahunan. 15 tahun. 12 tahun yang di sini. Itu sampai berapa? Enggak, Ini itu ada- faktor itu tuh Oh, cuma sepabrik dari ini. sana, dari sana. 15 tahunan. Dan masanya itu bisa sampai 30 tahun. 30 tahun produktifnya. Jadi kalau kebetulan Bapak Halim ini juga menjual biji kopi ya Pak. Ya. Jadi mensuplainya bukan hanya biji ceri, tapi yang udah Saya proses sendiri diproses sendiri. sampai Kira- jadi roast beef. Oh, sampai jadi roast bean. Jadi di Ya. roasting sendiri juga di sini. Di roasting di orang sih. Oh, di orang. Cuman kalau proses di sini Itu dijual atau disuplainya kemana Pak? Kalau boleh tahu. ke customer saya lah nggak. Wawancara praktikum Unit 1 ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa barengin. Ayo nanam nak kumaha tanaman kopi. Jadi keluarga Halim teh keluarga petani kopi.